Saya nggak perlu lagi kayaknya. Itu bagus loh. Apa itu keluarga? Jadi ya family itu ya keluarga yang tempat bersandar kita ngerasa nyaman. Even mungkin baru ya perlu waktu untuk saling mengenal, gitu kan? Terus sebagai motivator, benar nggak sih? Di saat kita merasa lelah, pada saat kita sharing, pasti muncul semua tuh motivatornya. Oke? Tempat penerimaan yang tulus, siapa lagi kalau bukan keluarga, yang mungkin tetangga sebelah. Oke, terus menuntun kita dalam mengambil keputusan di saat kita lagi ngerasa bimbang, ngerasa nggak yakin, aduh mesti ngambil yang mana gitu ya. Nah terus pada saat ada pendapat, oh iya benar ya mungkin kita harus begini gitu kan. Nah, terus memberikan ketenangan di saat berdana gundah gelana gitu kan. Jadi ada bom waktu tuh ya. Nah, jadi ada keluarga yang cooling down, tenang aja, tenang gitu kan. Oke, terus penasehat, di saat kita lagi emosi nih ya, kesel nih sama orang, terus tiba-tiba gini, ayo kamu harus begini, kamu bisa begini. Itu yang namanya keluarga. Yes. Yang benar, gitu kan. Nah terus tempat kita apa? Pulang saat kita lelah gitu kan. Misalkan saya lagi gini, aduh lagi jengkel bapak-bapak ini loh ya, cerewet banget gitu kan. Bukan Pak Erwin kan? Cuma satu bapak-bapak, untung cuma satu. Lagi begitu terus sharing itu membuat rasa lega gitu kan. Terus ya keluarga adalah harta yang paling berharga dibanding segala. Kita nggak bohong lah, nggak butuh uang, kita nggak butuh harta, bohong. Tapi dari semuanya yang paling kita berarti itu yang pertama itu Tuhan, tapi yang kedua adalah keluarga. Baik itu keluarga inti, baik itu keluarga sebagai saudara seiman. Saya waktu itu pas ke Israel, waktu mau ke toilet, kita makan di restoran Petrus, terus saya ke toilet. Nah di situ saya baca tulisan bahwa family is not an important thing, it is everything. Jadi keluarga itu bukan yang penting, tapi segalanya. Dan yang lebih parah lagi, kemarin itu saya sempat melihat tulisan bahwa gini, apapun kita bisa bicara sama keluarga, karena mereka nggak dengerin kita ngomong. Saya sempat rada-rada tahu nih gitu waktu baca gitu. Kok gitu ya? Terus nih, kakak gimana sih? Oh iya, ngeselin banget. Jadi kita bisa ngomong ternyata karena kita bisa ngomong apa aja, karena ternyata mereka pada nggak dengerin kita ngomong. Saking sibuk ya. Saking 24 jam ketemu terus. Oke, terus konteks dalam ketuhanan. Tuhan itu memilih kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau saya pribadi, sebelum kita memulai punya kerinduan bersekutu sama anak-anak Tuhan, itu yang paling utama adalah kerinduan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, itu pasti ada kerinduan kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Nah itu ada di 1 Korintus. Ini belum firmannya ya. Intro. Mungkin kita agak selesai, agak telat. Sampai jam 5 nggak apa-apa, ditungguin Bu Ade. Di 1 Korintus 1:9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Seperti lagu tadi. Nah terus nggak ada anak domba Tuhan yang bisa hidup sendirian. Sekalipun kita di padang rumput yang hijau, ya ibaratnya gini, kita kaya, kita punya segalanya, tapi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh persekutuan, karena di saat ada serigala datang, itu gerombolan itu juga tidak akan meninggalkan. Makanya kenapa anak-anak Tuhan itu sangat-sangat butuh persekutuan. Dan suatu kebodohan kalau kita tidak mau bersekutu dengan
kalau Tuhan secara pribadi ya, tapi kalau kita nggak mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan, itu sebenarnya suatu kebodohan. Kayak gini, ada tuh teman saya bilang gini, kalau saya ajakin bersekutu, yuk ayo kita mulai yuk persekutuan yuk hari ini gitu kan. Terus dia bisa bilang gini, enggak mbak. Wah kenapa? Aku udah ikut persekutuan di rumah gitu kan. Dalam hati aku gini, gue ikut di sini ini, tapi itu haus gitu kan, haus dan kerinduan. Jadi bersekutu itu dibutuhkan kehausan dan kerinduan itu. Dan itu harus dimulai di mana? Secara pribadi kita dengan Tuhan gitu kan. Nah jadi amat sangat suatu kebodohan kalau kita nggak mau bersekutu dengan anak-anak Tuhan. Itu ada di firman-Nya. Nah sekarang kita masuk firman. Kita baca sama-sama ya, Kisah 2 ayat 42 dan 46. Oke. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun, ayat 46, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam mereka. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Jadi bersekutu itu Tuhan kan bilang yang kita butuhkan itu tidak hanya sandang pangan, tapi secara makanan rohani itu juga kita sangat butuh. Karena kalau kita nggak mengisi makanan rohani kita, itu juga kita akan sangat-sangat kering. Kayak saya deh, saya ngurangin persekutuan waktu itu, kantor sempat vakum, itu yang namanya saya orang kelaparan gitu, jadi sampai mesti cari persekutuan. Padahal saya punya tim pelayanan gitu kan, yang kita dimana kita sering video call, kita sering zoom, kita ketemuan, even kita cuma ke restoran makan siang, tapi itu ada firman Tuhan yang dibagikan gitu, yang harusnya mungkin cukup, tapi karena saya merasa makannya banyak gitu, jadi itu nggak cukup gitu. Makanya kenapa kita cari persekutuan, saya cari persekutuan. Nah di dalam persekutuan itu jujur kita dididik untuk firman, nggak cuma firman Tuhan yang dibagikan, tapi Tuhan juga didik kita untuk belajar berbagi. Jujur nih ya, saya waktu di Muslim, saya orangnya kalau ada yang minta tolong sama saya cuma bisa bilang gini, gue bisa bantu, tapi gue nggak bisa ngasih. Jadi lo harus komit, kalau lo minjem lo harus balikin. Itu aku orang yang seperti itu. Karena secara dunia saya berpikir gini, gue aja nggak cukup, gimana gue mau nolong orang, gitu kan? Tapi sejak saya menerima Tuhan Yesus, saya diajar, saya dididik, dan saya melihat bapak ibu rohani saya, kakak rohani saya, itu bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka menabur. Yes. Bahkan mereka bisa orang minjem, itu bisa lepasin. Pada saat orang datang mau bayar, dan dia bisa bilang gak usah, karena Tuhan suruh lepasin. Nah saya belajar di situ. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk orang yang buat saya pakai logika gitu kan, karena di dalam Tuhan itu nggak pakai logika sebenarnya. Ya hitung-hitungan dunianya tuh nggak akan pernah nyampe. Nah jadi sekali waktu saya diajar, saya punya uang cuma 250.000, itu masih 1 minggu sampai 10 hari. Dan pada saat teman anak, jadi anaknya tuh teman anak saya, terus dia datang, Kak, aku butuh uang, patung gue, gimana nih gue, gitu kan. Tuhan tahu ya uangku cuma berapa, tapi Tuhan bilang apa? Berikan. Semuanya. Tuhan bercanda enggak deh. Oh gitu yang namanya nego, benar-benar nego. Boleh nggak segini Tuhan? Boleh nggak segini Tuhan? Soalnya gini-gini, aku banyak alasan. Sampai ada seorang pendoa tuh sempat ngomong gini, Tuhan bilang, kamu tuh kayak di pasar tradisional. Maksudnya Tawar-menawar. Oh my God, aku lagi serius lagi ya. Oh, maaf ya Tuhan. Nah, jadi tapi balik lagi,
Tuhan tuh melihat iman kita seberapa besar gitu kan. Yes. Nah jadi pada saat Tuhan bilang, aku boleh gak segini? Akhirnya Tuhan bilang gini, terserah. Pada saat Tuhan terserah, aku kasih 50%. 50% dengan bilang, aku bilang ini, sorry ya, aku cuma punya segini, dan ini kita bagi 2. Aku bilang gitu. Atau aku pinjam, enggak usah, aku kasih. Tuhan suruh aku kasih, dia orang muslim. Nah terus sampai udah rasa beban tuh terangkat, dan tiba-tiba nggak sampai sejam, maminya teman saya telepon, kamu di mana? Lagi nungguin Safira. Kenapa Mi? Mami dititipin buku sama kakak. Kamu suruh ambil. Perasaan gue tak janji ngambil buku gitu kan. Pokoknya dipaksa suruh ngambil tuh buku. Karena aku berpikir ini, oh iya, gue lagi masa haus kayak Bu Anita, lagi haus-hausnya ngejar Tuhan gitu kan. Nah jadi aku datang, bukan buku yang dikasih tapi amplop. Lah kata mami, ini buku. Enggak, kakak suruh ngasih ini ke kamu. Ih, itu yang namanya slet gitu sampai gini. Bodohnya gue nggak mau taat, bodohnya gue nggak mau tawar sama Tuhan gitu kan. Dan begitu dibuka, itu 2 kali lipat dari apa yang aku berikan. Yes. Itulah. Itu Tuhan aja. Nah jadi Tuhan kita luar biasa. persekutuan itu ini bukan masalah aku mau minta sama Kak Grace, aku mau minjem sama Kak Denis, bukan loh ya. Tapi gini, Tuhan ajar bahwa di dalam sebuah persekutuan itu ada didikan Tuhan, di mana kita nggak cuma bicara firman Tuhan, tapi kita bicara, kita saling nguatin, kita saling mendoakan, kita saling mengingatkan. Nah, jadi dengan kasih ya, karena Roh Kudus, coba perhatiin deh, Roh Kudus itu kalau negur lemah lembut, nggak pernah kasar. Jujur, waktu itu ada hamba Tuhan, kita tuh kenal banget. Dia kerjanya kalau nggak suka sama orang tuh nyindir kalau khotbah. Sekali waktu datang nih ke gereja, pas duduk, lewat dong hamba Tuhannya pas lagi selesai mau pujian, pas mau masuk khotbah. Dah, aku udah mau ngangkat kaki nih. Si kakak nanya, mama mau kemana? Mau pulang. Males mama dengerin dia, karena gini, kalau dia lagi khotbah dia nyindir orang, terus aku mikir gini, yang disindir teman-teman gue nih, gimana sih nih orang nih ibarat tadi Tuhan tegur loh, duduk dengerin, itu bagianku. Jadi sebenarnya ya, aku tahu aku bisa berdiri di sini itu ada testing dari Bu Maria dan dari tim leader dari GMS, karena ada acuan akan diangkat jadi CGL ke depannya. Amin. Entah kapan.